Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Mukarromah dengan NIM 040205200071, Prodi Ilmu Komunikasi semester 2, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan membahas mengenai materi sosiologi komunikasi. Jalaluddin Rahmat dalam kata pengantarnya di buku Sosiologi Komunikasi Massa karangan Charles mengemukakan bahwa sosiologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari atau menelaah hubungan timbal balik antara media massa dan masyarakat. Serta dalam pemaparannya ia juga mengemukakan bahwa media massa dapat mempengaruhi dinamika sosial, begitupun sebaliknya. Sir Jono Sekanto mengemukakan bahwa sosiologi komunikasi merupakan kekhususan sosiologi yang mempelajari interaksi sosial dalam suatu hubungan atau komunikasi yang berdampak pada proses saling mempengaruhi baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Yang pertama yakni sosiologi. Pitirin Sorokin mengemukakan sosiologi adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tiga hal. Yang pertama adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, misalnya gejala ekonomi dan agama. Yang kedua adalah hubungan dengan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial, misalnya gejala geografis. Yang ketiga adalah ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial. Yang kedua adalah masyarakat. Berdasarkan pemaparan Raplington, masyarakat memiliki arti sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama dalam waktu yang cukup lama, sehingga mereka menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Yang ketiga yakni komunikasi. Onong Uhyana mengemukakan bahwa komunikasi pada hakikatnya adalah sebuah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seorang komunikator kepada komunikan. Pikiran bisa berupa gagasan, informasi, opini, dan lain-lain yang muncul dari benaknya. Sedangkan perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keraguan, kekhawatiran, dan lain sebagainya yang timbul dari lubuk hati. Yang keempat adalah teknologi telematika. Istilah teknologi telematika yakni telekomunikasi, media, dan informasi bermula dari istilah teknologi informasi. Istilah ini mulai populer di akhir dekade 70-an. Istilah telematika lebih ke arah penyebutan kelompok teknologi yang disebutkan secara bersama-sama. Namun, sebenarnya yang dimaksud adalah teknologi informasi yang digunakan di media massa serta teknologi telekomunikasi yang umumnya digunakan dalam bidang komunikasi lainnya. Yang kelima yakni sosiologi komunikasi. Secara komprehensif, sosiologi komunikasi mempelajari tentang interaksi sosial dengan segala aspek yang berhubungan dengan interaksi tersebut, seperti bagaimana interaksi komunikasi itu dilakukan dengan menggunakan media, bagaimana efek media sebagai akibat dari interaksi tersebut, sampai dengan bagaimana perubahan-perubahan sosial di masyarakat yang didorong oleh efek media berkembang, serta konsekuensi sosial macam apa yang ditanggung masyarakat sebagai akibat dari perubahan yang didorong oleh media massa itu. Ranah sosiologi komunikasi berada pada wilayah individu, kelompok, masyarakat, dan sistem dunia, di mana ranah ini bersentuhan dengan wilayah lain, seperti teknologi telematika, komunikasi, proses dan interaksi sosial, serta budaya kosmopolitan. Kemudian kompleksitas studi sosiologi komunikasi. Studi-studi komunikasi selain bersifat interdisipliner dan terbuka terhadap sumbangan disiplin ilmu lain seperti negara, ekonomi, budaya, teknologi, sosiologi, hukum, agama, dan lain sebagainya, sosiologi komunikasi juga memiliki objek kajian yang terbuka luas setiap saat, seirama dengan cepatnya perubahan-perubahan sosial budaya dan teknologi media yang berkembang di masyarakat, beserta semua aspek yang mengikutinya.
Objek sosiologi komunikasi dibagi menjadi dua, yakni bidang material dan bidang formal. Setiap bidang material dalam rumpun ilmu-ilmu sosial memiliki objek kajian yang sama, yakni manusia. Sedangkan objek formal dalam sosiologi komunikasi menekankan pada aspek aktivitas manusia sebagai makhluk sosial yang melakukan aktivitas sosiologis, yaitu proses sosial dan komunikasi. Aspek ini merupakan aspek dominan dalam kehidupan manusia bersama orang lain. Aspek lainnya adalah telematika dan realitas, efek media dan norma sosial baru, perubahan sosial dan komunikasi, masalah sosial dan media massa, cyber community, aspek hukum dan bisnis media. Setiap ilmu tentu memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, tak terkecuali ilmu sosiologi komunikasi. Manfaat tersebut antara lain menambah wawasan serta pengetahuan mengenai cara berkomunikasi yang baik dan benar dalam lingkungan masyarakat, dapat dengan mudah bergaul dalam lingkungan masyarakat, serta memiliki kepekaan dalam berinteraksi di lingkungan sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.